Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Usai Fufu Fafa ya, hacker Anonymous Indonesia bongkar pekerja buzzer untuk Pilpres 2019. Lalu ya, sampai 100 pegawai. Wow. Ngeri-ngeri sedap ini bos, begitu kan ya. Artinya apa? Artinya buzzer-buzzer di tahun 2002 di tahun 2019 ternyata memang benar, begitu kan ya, untuk memfitnah dari seorang Prabowo ya, termasuk akun Fufu Fafa ini. Artinya apa? Artinya sudah mulai terbongkar bagaimana kelakuan-kelakuan mereka ya. Mungkin saat ini mungkin sudah kecewa kepada seorang Jokowi. Dulu mungkin jadi penjilat ya. Kasihan nasib para buzzer di situ, begitu. Artinya apa? Artinya secara logika bahwa akun Fufu Fafa ini adalah pendukung seorang Jokowi. Ya, karena Jokowi tidak mendukung PDIP pada kemarin, begitu, maka kocar-kacirlah di situ. Coba kita lihat ya dan baca apa yang dibongkar oleh mereka. Ini pembuat narasi, buzzer dan grafis semua kerja dalam shift dan total shift ada 3. Total pegawai waktu itu 150 orang sudah termasuk dengan leader. Ya, kami punya supervisor. Wow. Salah satu hashtag yang kami gaungkan dan terkenal adalah Sandiwara Uno ya. Tagar itu memang digunakan untuk menyerang, bahkan kita juga sempat ngatain Pak Sandiaga Uno sebagai Sandiaga anak mami. Kerja kita berat, hati ya harus 500 tweet dan sudah termasuk tweet. Terus kita harus saling bantu akun influencer. Kita juga yang mempertahankan posisi ketiga, orang-orang menyerang ya. Ketika orang-orang menyerang Jokowi, kalau perlu sampai ngata-ngatain, walaupun sebenarnya ada SOP di mana kita nggak boleh nyinyir. Kita benar-benar ya diawasi ya, dimaki ketika nyeleneh, harus menjadi ya penurut dan libur ya, dan libur kita cuma 2. Pembuat narasi, buzzer dan grafis ini sudah terbongkar habis-habisan di situ, begitu kan ya, oleh Anonymous di situ. Artinya apa? Artinya di tahun 2029 bagaimana ya seorang calon dari Prabowo dan Sandiaga Uno dicaci maki di situ, begitu kan, dikritik, dinyinyirin. Ini gimana coba bayangkan ya, narasi-narasi yang kemudian dipertontonkan di situ, mulai dari pengamat, mulai dari sampai ke bawah, begitu, seorang ya, semuanya tergantung dari finansialnya yang kuat ya. Tapi biarlah sejarah yang akan membuktikan itu. Biarlah sejarah yang akan membuktikan itu. Seorang Prabowo dan Pak Sandi pada waktu itu mungkin secara elektabilitas dan popularitas sangat tinggi sekali. Kenapa kok kalah? Ya permainan-permainan yang kemudian dimainkan, begitu kan. Walaupun ya pilpres sudah usai, tapi waktu yang akan menjawab ini semua. Ternyata mereka menggunakan buzzer-buzzer luar biasa. Dan sekarang buzzer-buzzernya kocar-kacir, mendukung ya, mengkritik seorang Jokowi sendiri, begitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya inilah karma bagi para buzzer-buzzer di situ. Ya, pada kenyataannya ya, kita tahu bahwa ya ada untungnya juga, begitu, Jokowi tidak bersama dengan partai PDIP satu sisi, begitu kan, sehingga ini menjadi kocar-kacir. Tapi inilah politik, begitu kan ya, inilah politik. Kalau toh pada itu dilakukan, saya kira agak kacau dunia ini, begitu kan. Demokrasi yang dijunjung yang lebih baik, tapi pada ujung-ujungnya memainkan itu narasi-narasi tidak baik. Artinya apa? Artinya kalau sudah terbongkar seperti ini kepemimpinan dari seorang Jokowi, begitu kan ya, saya kira hanya itu aja, begitu ya. Makanya masyarakat sekarang masih ada yang percaya terhadap Jokowi, ada yang enggak. Bahasa dalam dunia politik ya. Ya, saya kira ini yang kemudian menjadi acuan kita, bahwa apa yang kemudian kita amati, begitu, di publik, secara demokrasi sudah mundur, begitu. Semuanya orang dikendalikan sana sini. Coba kita baca ini. Usai ya kasus Fufu Fafa di kuah Anonymous Indonesia, kini ya giliran Presiden Jokowi yang dikuliti oleh akun tersebut. Pasalnya dari unggahan yang dibagikan oleh hacker Anonymous Indonesia, rupanya di Pilpres 2019 adanya upaya dari para buzzer untuk memenangkan Presiden Jokowi. Hal tersebut dibagikan oleh akun ya Euronamid di Twitter pada 16 September 2004.
Dari unggahan tersebut tampak sebuah tangkapan layar dari cuitan akun yang belum diketahui siapa orangnya dan menceritakan bagaimana cara kerja untuk memenangkan Presiden Jokowi di Pilpres 2019 lalu. Dalam keterangan tersebut diketahui ada 3 tim yang bekerja. Semua narasi kita sebar. Waktu itu ada 3 tim ya, pembuat narasi, buzzer, dan grafis. Wow, lengkap mereka begitu kan. Ada tukang share, ada tukang membuat narasi, ada tukang fitnah, ada tukang menyebarkan berita-berita yang tidak baik begitu kan. Dan sekarang salah satunya ini adalah punya akun Fufu Fafa ini ya, salah satunya. Yang jelas ini adalah pendukung dari seorang Jokowi begitu kan. Makanya ya mau bagaimana lagi begitu kan. Mestinya saya sudah menduga dari awal ya, dan sekarang kita lihat Pak Prabowo harus banyak belajar dari pengalaman-pengalaman dari akun Fufu Fafa ini. Makanya saya mewaspadai betul begitu kan, mewanti-wanti betul. Takut orang-orang yang kemudian sebagai pendukung-pendukung Jokowi di situ begitu kan ya, yang tidak suka pada Prabowo ya, nampak di layar di belakang Gibran. Bisa saja, ini harus hati-hati betul. Saya tidak mengajari seorang Prabowo, tidak begitu. Yang namanya politik kita harus hati-hati. Makanya dengan adanya situasi politik sekarang ini kita baca begitu kan, sudah terbaca dari dalamnya bagaimana ya ke depan bahwa demokrasi kita apakah mengalami kemunduran atau bagaimana. Dalam keterangannya tersebut diketahui ada 3 tim yang bekerja. Semua narasi kita sebar. Waktu itu ada 3 tim pembuat narasi, buzzer, dan grafis. Bahkan untuk pekerjaan tersebut diketahui harus bekerja sebagai sip ya, 3 sip. Ya, tak main-main. Rupanya pengakuan tersebut juga menjelaskan bahwa adanya para pekerja mencapai 150 orang. Total pegawai ya waktu itu sekitar 150 orang. Sudah termasuk dengan leader ya, kami punya supervisor tulisnya ya. Bahkan satu sisi mereka mengatakan tak hanya itu, Anonymous juga Indonesia pun menyebutkan adanya kejanggalan dari tangkapan layar yang dibagikan tersebut. Ya, sebuah tweet ya telah disebarkan oleh salah satu akun tentang pengalamannya saat ketika menjadi seorang buzzer pada masa Pilpres 2024 kemarin, 2019 kemarin ya, apa kejanggalannya? Saat ya ini Kilat.com telah meminta konfirmasi kepada Sekretariat Kabinet atas isu buzzer ya saat Pilpres 2019. Lalu lewat akun Instagramnya Sekretariat Kabinet, namun hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban atas kabar yang beredar tersebut. Nah, inilah yang kemudian dikonfirmasi begitu kan ya, apakah benar ya dengan adanya seperti itu. Kalau memang benar, wah ini kacau begitu. Artinya apa? Artinya bahwa hal-hal inilah yang kemudian diproduksi begitu kan. Jangan-jangan ini dijadikan sebagai pengalaman untuk mereka ya. Coba kita lihat begitu kan ya, dengan adanya situasi sekarang ini, mengapa seorang Jokowi begitu ajak influencer ke IKN? Ada tanda-tanda apa di balik ini semua? Ini yang mesti kita juga amati begitu kan ya. Ada tanda-tanda apa seorang Jokowi ngajak influencer ke IKN, ramai-ramai di situ? Buat apa coba begitu? Kalau tujuannya ya sama dengan di tahun 2019 yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi ketika berlawanan dengan seorang Prabowo. Makanya Prabowo harus benar-benar hati-hati di situ. Takut dijadikan sebagai bentuk nanti ya di pertengahan jalan bisa saja dikudeta. Yang namanya politik kita tidak tahu begitu kan. Ini mestinya hati-hati. Makanya seorang Jokowi mungkin akan bermain begitu kan ya, dalam artian bahwa akan mengawasi seorang Gibran di situ di balik layar itu. Tapi sulit rasanya untuk mengkudeta seorang Prabowo karena seorang Prabowo di situ adalah punya kekuatan, yaitu adalah partai. Sedangkan Gibran kan tidak punya partai begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.